Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Indra Anggit Hamarito, mewakili Mbak Eka dan Mbak Inu dalam laporan akhir kami terkait pengabdian masyarakat dengan judul penerapan model green marketing dalam upaya pengembangan daya tarik agrowisata di Kampung Ikan Desa Kulincing. Oke, secara umum kita tahu ya, yang namanya Kabupaten Banyuwangi itu hampir 55% atau menyentuh angka 60% itu adalah sektor alam. Jadi ini terutama untuk sektor-sektor pertanian itu untuk pengembangannya sangat berpotensi untuk keberlanjutan alam. Salah satu yang menjadi lokasi kami yakni Desa Kulincing dengan branding kampung ikannya telah melejit dengan sistem mina padinya. Nah ini kan menjadi salah satu green product yang mungkin bisa berkembang atau nantinya ada konsep-konsep lain yang nantinya menambah daya tarik dari kampung ikan. Kemudian dalam green product itu sendiri itu menjadi bagian dari green marketing yang di dalamnya tentu ada green product sendiri, green price, green place, green promotion, dan tentunya ada environmental awareness di mana peran masyarakat Desa Kuncing itu sendiri sangat penting. Dan dari green marketing itu sendiri akan muncul potensi-potensi produk dari sektor pertanian yang ramah lingkungan. Nah, kedua hal ini menghasilkan sebuah daya tarik agrowisata yang sangat potensi untuk dikembangkan di Desa Kuncing atau Kampung Ikan Desa Kuncing. Namun, secara umum tantangannya nggak jauh dengan adanya fluktuasi hasil produksi, kemudian data pertanian dari desa yang mungkin tidak terstruktur, kemudian permasalahan-permasalahan lain seperti lahan dan sebagainya, pembatasan lahan dan sebagainya. Dan ini masyarakat perlu sebuah sistem green marketing yang tepat untuk pengembangan wisata. Salah satu yang dibutuhkan itu untuk pengembangan daya tariknya itu adalah master plan. Dalam pengembangannya memang bukan hanya soal dana, tapi perencanaan yang matang dari masyarakat, kemudian pengelolaan sektor pertanian yang tepat itu akan menghasilkan pengembangan agrowisata yang baik. Gitu. Dalam prosesnya kita mensurvei, kemudian diskusi dan pengamatan langsung secara wawancara, dilanjutkan dari rencana kerjanya terkait dengan observasi dan diskusi dalam dengan pihak desa. Dalam pelaksanaannya kita melakukan pemetaan 3A, klasifikasi produk pertanian, kemudian analisis green marketing mix-nya, kemudian dilakukan penyusunan dan perencanaan soal pengelolaan master plan terkait agrowisata. Saat monitoring dan evaluasi itu terkait dengan evaluasi sistemnya apakah memang sudah berjalan atau belum. Kalau memang sudah ya dilanjutkan, kalau memang belum ya nantinya diterapkan. Kemudian master plan yang disosialisasikan untuk mendorong agar pemuda, kelompok tani dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di Desa Kuning itu dapat bergerak dengan cepat. Dan nantinya di dalam luaran PKM ini ada laporan dan publikasi terkait kegiatan kami. Nah, dalam pelaksanaan program kita tentunya mengobservasi terlebih dahulu sekaligus mengklasifikasi mana produk, mana lokasi yang tepat untuk dikembangkan. Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan potensi dan green marketing mix. Jadi potensi bukan hanya potensi daya tariknya, tapi juga potensi masyarakatnya. Kemudian green marketing mix terkait dengan variabel-variabel yang ada di produk, harga, cara berpromosi, dan cara distribusinya seperti apa. Kemudian luarannya secara langsung tentu kami menghasilkan master plan dan sistem green marketing itu sendiri yang ada dalam sebuah modul. Dan ini bisa digunakan dan langsung bisa digunakan oleh masyarakat, terutama kelompok pemuda yang diarahkan nantinya sebagai Pordarus, karena memang belum terbentuk secara struktural dari Pordarus. Memang secara omongan, secara kelompok pemuda sudah terbentuk, tapi secara program memang belum berjalan. Oleh karena itu kami membantu di sini. Di sini kita ada publikasi jurnal, media dan media elektronik. Untuk jurnal di Forum Agribisnis di Sinta 4 masih diterima dengan perbaikan. Kemudian beberapa media elektronik lokal seperti Kabar Banyuwangi, Juang News dan sebagainya. Kemudian di tahapan sosialisasi yang kami laksanakan di 20 Oktober lalu, kami menyampaikan, bukan hanya menyampaikan, tapi langsung membagi kira-kira program apa yang bisa dilanjutkan oleh pemuda dan pemuda yang sudah terbentuk secara aklamasi mungkin
itu bisa melanjutkan, bisa melaksanakan program-program yang mana yang tepat untuk sebuah pengembangan agrowisata di sana. Karena kita menekankan agrowisata berbasis masyarakat, maka yang kita tekankan adalah program-program yang itu menyangkut pautkan kegiatan pemuda dan pemudi, kemudian kegiatan ibu rumah tangga serta kelompok tani yang tepat digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Dari hasil sosialisasi kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan sebuah model green marketing dan master plan yang telah disosialisasikan itu membuat para kelompok pemuda desa Gunting segera mengeksekusi program lanjutan. Misalnya terkait promosi dan sebagainya, memang sudah punya web, memang sudah punya media sosial, tapi tidak jalan. Karena apa? Karena mereka memang tidak punya perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang seperti apa? Kalau kita bikin mesin, kita bikin alat, itu memang bisa langsung praktis, langsung praktikal secara praktikalitas ini memang bisa selesai masalah hari itu juga. Tapi kalau tidak punya rencana, sebuah pengembangan wisata agro yang basisnya memang kelompok tani sebagian besar sana, itu tidak punya master plan, ya memang yang terjadi ya gitu-gitu aja, tidak berjalan dengan matang. Itu menurut hasil diskusi dan PJD. Jadi program pemberdayaan masyarakat dengan konsep green marketing itu bukan hanya sekedar menyatukan semua kelompok yang ada di sana, tapi bagaimana program yang berjalan ini bisa membuat sebuah tata kelola kolaboratif. Jadi kelompok ibu-ibu bisa melakukan pengemasan, masak produk jual seperti ikan tombro yang dilaksanakan oleh PKN-nya Bu Eka di kelompok lain. Kemudian kelompok taninya bisa diperkuat dengan basis data yang nantinya programnya seperti apa, nanti bisa dilaksanakan di pengabdian selanjutnya. Kemudian kelompok pemuda-pemudi bisa langsung mengeksekusi apa yang memang harus dilakukan mereka, karena selama ini mereka buta rencana. Jadi adanya master plan ini dan sistem green marketing ini mendorong mereka agar bukan hanya mendorong, tapi juga menghasilkan program-program yang memang perlu dilakukan atau enggak itu bisa dilaksanakan. Kayak gitu. Oke, untuk kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.